Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Amin. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang teori oriented. Teori oriented ditemukan oleh Edwin Locke pada tahun 1978. Teori ini menegaskan bahwa individu dengan tujuan yang spesifik dan kinerja yang matang akan lebih baik dibandingkan dengan tujuan yang tidak jelas. Contohnya, melakukan hal yang terbaik untuk diri kita sendiri. Yang kedua, karakteristik orientasi tujuan menurut Nichols. Orientasi tujuan menurut Nichols dibagi menjadi dua. Yang pertama ada text involved goal. Text involved goal yakni individu merasa sangat sukses jika mempelajari hal yang disukai, hal yang ingin diketahui, dan hal yang memunculkan suatu ide. Yang kedua ada ego involved goal, yakni individu merasa sukses jika lebih pintar, lebih berwawasan daripada orang lain, dan hasil nilai tes yang tinggi. Yang ketiga ada aspek-aspek orientasi tujuan. Menurut Ames dan Archer terdapat 9 aspek orientasi tujuan. Yang pertama ada keberhasilan. Yang dimaksud dengan keberhasilan di sini adalah bagaimana individu memandang keberhasilan. Jadi individu sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan keberhasilan itu sendiri. Yang kedua, hal yang dianggap bernilai. Yang dimaksud di sini adalah hal yang ditempuh individu dan dianggap penting dalam suatu aktivitas. Yang ketiga, menjadi alasan suatu kepuasan. Yang dimaksud di sini adalah kepuasan individu dalam melakukan sesuatu. Yang keempat, pandangan orientasi. Biasanya, guru memberikan arahan atau masukan bagi individu. Yang kelima, pandangan terhadap kesalahan atau kegagalan. Yang dimaksud di sini adalah individu memandang suatu kesalahan atau kegagalan dalam aktivitas yang dilakukannya. Yang terakhir ada fokus perhatian. Yang dimaksud di sini adalah individu menjadi perhatian utama dalam melakukan suatu aktivitas. Yang keempat ada model program layanan bimbingan konseling. Yang pertama goal oriented yang dikembangkan oleh Taylor. Model ini merupakan model yang paling awal muncul, yang menjadi objek utamanya adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan sebelum program itu dimulai. Adapun prosedur yang harus diikuti untuk membentuk pencapaian. Yang pertama yaitu mengenal program yang hendak dijalankan. Jadi kita harus mengenal dulu program yang akan kita lakukan. Yang kedua, menguraikan setiap tujuan dalam bentuk tingkah laku dan isi kandungan. Yang ketiga, mengenal tujuan yang akan digunakan. Yang keempat, menentukan arah untuk mewakili situasi. Yang kelima, terakhir, menentukan arah untuk mendapatkan nilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai teori penilaian dan evaluasi program layanan bimbingan konseling bagian teori CIPP. Jadi CIPP itu apa sih? CIPP adalah singkatan dari Context, Input, Proses, dan Produk yang memiliki arti sebagai berikut, yaitu evaluasi terhadap konteks, evaluasi terhadap masukan, evaluasi terhadap proses, dan evaluasi sebagai hasil. Nah, 4 singkatan tersebut merupakan komponen-komponen dari teori CIPP. Model evaluasi ini banyak digunakan oleh para evaluator dikarenakan model ini lebih komprehensif dibandingkan model-model lainnya. Model evaluasi ini berorientasi pada keputusan. Tujuannya untuk membantu kepala sekolah ataupun guru dalam membuat suatu keputusan. Saya juga di sini akan menjelaskan komponen-komponen dari model CIPP. Yang pertama yaitu context evaluation atau evaluasi terhadap konteks. Menurut Stufli Bim, dalam Hamid Hasan menyebutkan tujuan evaluasi konteks yang utama adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh evaluan. Dengan mengetahui kelemahan dan kekuatan, maka evaluator akan lebih mudah memberikan arahan perbaikan yang diperlukan.
Menurut Cepi Safrudin menjelaskan bahwa evaluasi konteks adalah upaya menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, polusi, dan sampel yang dilayani dengan tujuan proyek. Contoh evaluasi program yang dapat diberikan, contohnya tujuan pengembangan apakah yang dapat membantu mengembangkan pemikiran siswa, misalnya kesadaran dalam diri individu dalam mengelola emosinya, atau kesadaran individu dalam mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Komponen yang kedua yaitu input evaluation atau evaluasi masukan. Dalam tahap kedua ini adalah evaluasi input atau evaluasi masukan. Menurut Eko Putrawidjoko, evaluasi masukan ini membantu untuk mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa sih yang diambil, dan apa rencana atau strategi untuk mencapai tujuan. Nah, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya, dan lainnya. Komponen evaluasi input ini meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana atau anggaran, berbagai prosedur ataupun aturan yang diperlukan. Komponen yang ketiga yaitu proses evaluation atau evaluasi proses. Menurut Wharton dan Sanders dalam Eko Putrawidjoko menjelaskan evaluasi menekankan pada 3 tujuan. Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi tahap implementasi program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Pada evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktek proses pelaksanaan program. Pada dasarnya, evaluasi proses untuk mengetahui sejauh mana sih program tersebut yang perlu diperbaiki. Sedangkan menurut Suharsnini dalam Ari Kunto, evaluasi proses dalam model CIPP merujuk pada 3 komponen. Yang pertama itu what, who, dan when. What itu kegiatan apa sih yang dilakukan dalam program. Terus kalau who itu kan siapa sih orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program. Komponen yang ketiga when kegiatan, kapan sih kegiatan itu akan selesai. Nah, dalam model CIPP ini, evaluasi proses diarahkan seberapa jauh kegiatan dilaksanakan dalam program sudah terlaksana sesuai atau belumnya. Contoh pertanyaan dalam evaluasi proses ini adalah apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? Terus, contohnya apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal? Terus hambatan-hambatan apa saja sih dalam melaksanakan program tersebut? Nah, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu produk evaluation atau evaluasi terhadap produk ataupun hasil. Evaluasi produk untuk membantu membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan. Dari penjelasan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi produk merupakan penilaian yang digunakan guna untuk melihat ketercapaian atau keberhasilan suatu program untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap evaluasi ini, seorang evaluator telah ditentukan. Pada tahap evaluasi ini, seorang evaluator dapat menentukan atau memberikan rekomendasi terhadap evaluan. Apakah suatu program tersebut dapat diajukan, dikembangkan, dimodifikasi, atau bahkan dihentikan. Itulah penjelasan dari saya mengenai model teori CIPP. Sekian. Selanjutnya yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif ini dilakukan ketika pertengahan program atau ketika program masih berlangsung. Evaluasi formatif biasanya dilakukan selama beberapa kali. Tujuan dari evaluasi ini untuk mengembangkan program, termasuk revisi, perbaikan, dan lain-lain. Bentuk dari evaluasi formatif ini terdapat 4 jenis. Yang satu yaitu revisi ahli ketika program masih dalam bentuk rancangan-rancangan.
Yang kedua yaitu evaluasi per orang. Nah, dalam evaluasi per orang ini biasanya dilakukan wawancara terhadap beberapa siswa. Siswa juga dilakukan tes, pretest, dan post-test untuk mengetahui efektivitas dari program. Yang ketiga yaitu evaluasi kelompok kecil. Evaluasi ini dilakukan terhadap beberapa kelompok kecil. Dan yang terakhir yaitu uji lapangan. Evaluator akan mengobservasi program layanan yang diuji cobakan kepada kelompok siswa tertentu. Nah, evaluasi formatif ini biasanya berbentuk skor. Skor yang tampak dari hasil evaluasi akan membantu guru untuk menentukan apakah program ini dapat dilanjutkan, dapat diperbaiki atau tidak. Nah, kegunaan dari evaluasi formatif adalah untuk membantu guru dalam mengembangkan program pembelajaran dan membantu guru untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Yang kedua yaitu teori semantik. Evaluasi ini biasanya dilakukan ketika program sudah lahir dan untuk menentukan efektivitas program. Apakah program layak dilanjutkan, direvisi atau dihentikan sama sekali. Nah, fokus dari evaluasi semantik ini adalah hasil. Tes ini digunakan untuk mengukur ketercapaian program, apakah berhasil dijalankan atau tidak. Sasaran dari evaluasi semantik ini adalah siswa dan guru.